Begitu juga kalau misalnya hanya ada roh dan jiwa, terus kemudian tubuhnya nggak ada, maka itu mirip dengan tetangga sebelah, ya, artinya mirip dengan malaikat atau mirip juga dengan si iblis, mirip dengan roh-roh najis. Jadi di sini harus lengkap baru bisa disebut sebagai manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi satu kesatuan. Nah, saya jelaskan lebih jauh kenapa Tuhan menaruh roh di dalam hidup manusia. Terus kenapa tidak hanya jiwa dan tubuh? Kenapa harus 3? Kenapa harus repot-repot Tuhan menyediakan 3 bagian? Kan sebetulnya untuk mengefisiensikan, kok 2 aja kan Tuhan? Ngapain harus 3 gitu loh? 2 aja udah cukup kok. Tuhan juga nggak terlalu ruwet, nggak terlalu pusing ngurusnya. Kalau 3 ini kan membuat Tuhan ini tambah banyak kesibukan, banyak urusan dengan manusia karena ada 3 unsur di dalam situ. Kalau hanya misalnya jiwa dan tubuh, misalnya hanya tangan yang sakit, tubuh yang sakit, gampang Tuhan selesaikan. Tapi kalau ketiga-tiganya sakit, nah, ini kan yang repot juga Tuhan. Tetapi saya ingin jelaskan seperti ini, bahwa ketiga unsur ini punya peran yang sama-sama punya peran yang tidak bisa ditiadakan, karena 3-tiganya itu punya peran yang sangat utama dan penting sekali di dalam kehidupan. Makanya saya katakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kayak Bapa, Anak, dan Roh, Allah Tritunggal, itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Nah, roh itu berbicara tentang apa? Kalau di dalam dunia sehari-hari kita, roh itu sinonim dengan yang namanya hati, ya. Hati itu seringkali kalau kita ditanya di mana hatimu, selalu kita pegang dada kita. Nggak mungkin begitu ditanya di mana hatimu, kita pegang telinga. Ya, kita cari telinga, kita cari di telinga itu yang ada anting-anting, nggak ada hati di situ. Ya, hati itu selalu kita taunya di dada, karena itu merupakan sentral dan itu merupakan tempat yang sangat-sangat terlindungi, dan itu merupakan satu bagian yang dikhususkan oleh Tuhan di situ. Nah, terus kemudian kalau jiwa itu bicara tentang pikiran, ya, pikiran manusia itu selalu kalau ditanya di mana pikiran, pasti kita akan pegang kepala kita. Nah, seringkali antara otak dan pikiran atau jiwa itu merupakan kesamaan yang kita harus pahami terjemahannya seperti itu. Karena nggak mungkin waktu ditanya di mana pikiranmu, terus kemudian kita lihat ke perut kita, di perut itu hanya ada usus dan makanan-makanan yang sudah masuk ke situ, nggak ada pikiran di situ. Orang juga sering berkata, memang pikiranmu ditaruh di dengkul. Itu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena pikiran itu selalu diletakkan di kepala. Itu adalah unsur jiwa manusia, ya. Dan unsur tubuh itu saya pikir tidak perlu dijelaskan. Kita sama-sama punya tubuh. Dari mulai lahir saja kita sudah tahu yang namanya tangan, kaki itu semuanya adalah tubuh. Nah, kita masuk lebih jauh, penjelasan tentang roh seperti ini. Kenapa Tuhan taruh roh di dalam hidup manusia? Roh itu adalah sebuah media, sebuah bagian yang Tuhan tempatkan secara khusus untuk membuat manusia menyadari akan Tuhan. Jadi kesadaran manusia akan pencipta itu terdapat di unsur roh. Nah, kemudian terus apa bedanya dengan jiwa? Nah, jiwa atau pikiran itu Tuhan tempatkan juga secara khusus dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Jiwa itu adalah kesadaran manusia akan diri sendiri. Kalau saya lagi haus, istri saya nggak tahu. Yang tahu jiwa saya, diri saya, pikiran saya yang tahu. Orang lain nggak tahu. Misalnya ada yang lagi pikiran kotor nih,
Itu yang di sebelahnya nggak tahu, tapi pikirannya kotornya, najisnya udah jalan kemana-mana. Yang sebelah juga nggak tahu, ya. Itu namanya kesadaran akan diri sendiri. Orang lain nggak tahu. Tapi yang tahu dirinya sendiri, itulah namanya bagian yang namanya jiwa. Terus kemudian tubuh itu akan kesadaran akan apa? Kesadaran akan dunia, ya. Kita jadi tahu, oh ini handphone iPhone 6, kita tahu oh ini BlackBerry, kita tahu oh ini iPad, kita tahu oh ini mobil limusin, oh kita tahu ini mobil harganya 3M, oh kita tahu ini apartemennya kelasnya mewah. Kenapa? Karena tubuh kita sadar akan hal itu, ya. Jadi tubuh kita yang menyadari, misalnya kita lagi naik, bukan jiwa kita yang merasakan, tapi tubuh kita yang merasakan. Misalnya kita naik di mobil mewah, begitu dia dia jalan, terasa enak sekali, nyaman sekali di tubuh kita. Sepertinya kayaknya tubuh kita ini sudah nggak nginjak tanah. Itu namanya kesadaran akan dunia. Ini 3 bagian yang tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan. Kesadaran akan Allah itu Tuhan tempatkan yang lebih utama, ya. Kenapa manusia merasa perlu untuk berdoa? Kenapa manusia perlu akan pencipta? Kenapa manusia merasa perlu akan yang maha kuasa? Itu karena manusia punya roh. Di situ dia bisa merasakan di situ kebutuhan akan Allah, kebutuhan akan yang maha kuasa, kebutuhan akan pencipta, akan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini. Itu terdapat di dalam dimensi roh. Itu tidak terdapat di dalam dimensi jiwa. Kalau kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan payung, nah itu terdapat di unsur tubuh. Nah, kalau di dalam unsur jiwa, pikiran, itu misalnya pendidikan. Jadi dari situ manusia punya pikiran, terus dikembangkan dengan nilai-nilai yang mengajarkan tentang bagaimana manusia memaksimalkan kehidupannya dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau saya ulangi, kalau terbalik, apa jadinya? Ya, manusia akan bukan hanya tidak elok, justru akan berbahaya. Itu sebabnya manusia karena seringkali terbalik memposisikan, sering mereka mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Mereka tidak pernah tahu unsur utama itu adalah roh. Maka Tuhan itu selalu mendapatkan posisi yang paling terakhir, tidak mendapatkan posisi yang pertama di dalam hidup manusia. Tuhan itu nanti kalau manusia sudah bagian yang bagian pembuangan yang sudah tidak ada lagi jalan keluar, nah baru mereka mau cari Tuhan. Kenapa? Karena manusia selalu terbiasa menempatkan unsur tubuh, jiwa, dan roh. Padahal itu tidak boleh. Kalau kita menempatkan unsur utama adalah roh, jiwa, dan tubuh, maka kita akan selalu seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jadi dunia roh ini akan menjadi utama. Kita akan mengenal Tuhan. Waktu Tuhan lagi lewat di samping kita, kita tahu, oh ini Tuhan lagi mendekati kita. Jangan seperti kayak murid-murid waktu mereka tidak mengenal mereka karena terlalu terbiasa dengan tubuh, jiwa, dan roh. Waktu Tuhan lewat mendekati perahu, mereka berkata, itu hantu, itu hantu. Ini karena apa? Karena terbalik. Unsur utama mereka selalu mereka dirikan di atas tubuh, bukan di atas roh. Akhirnya Tuhan itu terlihat seperti iblis, iblisnya justru terlihat seperti Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi kita mulai biasakan di dalam hidup ini, kita roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh kita bangun, terus kemudian jiwa dan tubuh kita sebagai bagian juga yang penting. Jangan kita menganggap bahwa tubuh ini karena bagian luar tidak penting. Ini juga salah. Semuanya penting di dalam ini karena ini satu kesatuan. Tetapi unsur utamanya itu harus mendapatkan yang utama.
Unsur kedua harus mendapatkan porsi yang kedua, dan unsur yang ketiga harus mendapatkan porsi yang ketiga. Roh itu adalah unsur terpenting, karena di situ di dalam roh manusia, roh Allah atau Roh Kudus atau Roh Tuhan itu bisa manunggal di situ. Dan Anda bisa renungkan sejenak betapa Tuhan itu menspesialkan sekali ciptaan roh ini, karena Tuhan itu ingin diam di situ, ingin tinggal di dalam roh manusia. Tuhan itu benar-benar ingin hadir di dalam roh manusia. Kalau kita saja ini ingin hadir di tempat yang terbaik, kita ingin hadir di sesuatu yang begitu istimewa, menyenangkan kita, di sebuah tempat yang begitu mengagumkan, apalagi Tuhan. Tuhan juga pribadi yang pertama yang mengerti hal itu, makanya dia mengajarkan itu kepada manusia. Jadi kalau Tuhan ingin hadir di dalam roh manusia, Tuhan ingin hadir di dalam kehidupan manusia, bukankah dikatakan kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus? Itu artinya bahwa roh itu adalah tempat berdiamnya roh Tuhan, tempat bertahtanya roh kehidupan. Nah, kalau roh kita tidak menjadi, kita urus menjadi yang begitu penting di dalam hidup ini, rusaklah hidup manusia. Makanya manusia najis terus, kudis terus, jahat terus dia. Biar hari-hari dengar firman, karena dia nggak pernah urus rohnya. Dia tidak pernah tempatkan rohnya itu sebagai roh yang sadar bahwa itu adalah kediaman daripada roh Tuhan, di mana roh Tuhan ingin hadir. Roh Tuhan tidak tertarik dengan hotel bintang 7. Roh Tuhan tidak tertarik dengan istana. Roh Tuhan tidak tertarik dengan dunia ini, tapi roh Tuhan tertarik dengan roh manusia. Nah, kalau rohmu tidak diurus, bagaimana Tuhan bisa tinggal di situ? Bagaimana engkau bisa jadi kudus? Bagaimana engkau bisa memiliki kualitas hidup, kehidupan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di situ?